Halo Sobat Catatan Jurnalis, terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Nah, sekarang saya lagi ada di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Saya ketemu dengan salah satu narasumber saya yang sempat kita obrolin waktu di Palembang. Waktu itu ada sebuah deklarasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021. Di nasional sendiri dilaksanakan deklarasi pada tanggal 28 Oktober tahun 2021. Nah, hari ini saya akan ketemu langsung dengan Ketua Umum Bersinar, Bung Ade Gunawan. Seperti apa diskusi saya bersama Bung Ade Gunawan? Ayo ikutin kami ke Rumah Kopi. Sekarang saya sudah berada di kota hujan, tepatnya di Cibinong, Kabupaten Bogor. Nah, pada tanggal 28 Oktober kemarin sudah dideklarasikan sebuah aliansi bersinar di Cibinong, di kota Bogor. Ya, yang tempat sekarang kita duduk. Dan juga disusul oleh deklarasi di tanggal 17 November 2021 kemarin di salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Saya ini memenuhi janji sebenarnya. Saya datang ke kota Bogor, ke Cibinong ini, untuk ketemu langsung sama Ketua Umum Bersinar. Dan hari ini benar-benar saya ketemu. Saya sekarang sudah ditemani sama Bung Ade Gunawan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tentunya yang membawa saya hari ini adalah Ketua Wilayah Bersinar Sumatera Selatan, Mbak Widya Astin. Halo, hai. Wih. Bersinar. Wih, mantap. Ini udah semangat nih. Langsung dari Jawa Barat, bro. Nah, ngomong-ngomong soal bersinar nih kan, saya pengen langsung tanya sama Ketua Umum Bersinar dong. Ini kenapa timbul gagasan membuat aliansi bersinar nih langsung ke Bang Ade Gunawan? Gimana cerita nih, Bang? Baik, terima kasih. Gagasan itu biasanya muncul kan dari sesuatu yang kita amati ya, atau memang ada fase perjalanan yang panjang gitu, baik dalam perjalanan kita secara pribadi, saya secara pribadi, atau memang teman-teman gitu. Saya melihat bahwa mungkin di berbagai media ya, teman-teman daerah juga mungkin sudah tahu, sudah begitu ramai juga ya semacam deklarasi atau bermunculan lah ya, Iya. bentuk dukung mendukung ya, tanda Ini petik ya. kaitan dengan pesta demokrasi? Ya, bentuk dukung mendukung memang kalau kita ngelihat sebetulnya domain itu kan domainnya partai politik ya. Betul. Tapi ini kan kembali kepada seperti saya katakan tadi, ini keluar dari satu dari satu ketulusan lah kalau saya bilang. Wih, Kalau mantap mau ini. jujur gitu bahwa peran serta kita sebagai Anak bangsa. sebagai anak bangsa, sebagai saya juga putra daerah di sini, ya, mesti kita menyatakan sikap juga gitu, bahwa bersinar harus muncul. Bersinar harus muncul. Karena sudah menjadi apa ya? Sebenarnya titan sejarah mungkin. Oh, cerita sejarah ya? Ya. Itu kenapa tanggal 28 Oktober tuh momennya, Bang? 28 Oktober, ya ini semua tahu ya, Bang. Apa? Karena sejak dulu saya kira generasi muda selalu tampil terdepan sebagai agent of change. Nah, kita ambil momen itu sebagai bahwa pemuda yang sekarang pun siap sebagai agent of change untuk semangat juang generasi yang sebelumnya. Generasi masa depan. Ya, yang artinya kita kan ambil yang
belakang dulu ya. Iya. Kita semangatnya untuk kita bawa ke masa yang akan datang. Woi, luar biasa nih. Iya. Bang Ade, sebelum saya ngobrol langsung ke wilayah Sumatera Selatan nih, Korwil Sumsel, saya masih penasaran nih, seperti apa persiapan Bersinar sendiri dalam membangun struktur-struktur ke grassroots yang paling bawah. Ini kan tentu menjadi sebuah tantangan Iya. bagi Bersinar sendiri membangun struktural, membangun kepercayaan masyarakat nih, sehingga bisa bergabung hadir dalam keluarga besar Bersinar ini. Ya, yang kita tuh apa ya? Saya punya semacam apa ya? Filosofis ya mungkin ya. Mestakung gitu ya. Mestakung itu semesta mendukung ya. Semesta Ya, mendukung. itu Profesor Surya kan pernah bikin satu buku, artinya pada situasi yang tanda petik darurat, ya biasanya akan muncullah satu pemikiran, harus ada jawaban dari persoalan-persoalan yang ada. Nah, kita membangun semangat itu awalnya sih keberangkatan pada saat kita itu ke Cikidang. Cikidang. Ya, Cikidang Sukabumi ya, dimana sosok yang kita perhatikan ya, Iya. kita perhatikan sudah lama gitu ya. Dengan ide dan gagasan yang disampaikan oleh kita sebut namanya ya, Iya. Iman Sujatmiko ini satu terobosan ya, satu pemikiran yang tembus, saya kira. Sadar atau tidak disadari ya oleh generasi muda saat ini bahwa kita sekarang itu karena penting ya, posisi bangsa ini kan sebetulnya bangsa konsumen. Konsumtif. Ya, konsumtif. Kita boleh keluar dari lingkungan kita sambil ke jalan kita lihat bahwa narasi-narasi yang ada itu selalu disuguhkan oleh narasi-narasi luar ya. Anda keluar, kita melihat merek-merek dari negara sana gitu kan. Tidak ada narasi-narasi yang Bung BS ini sudah melihat bahwa tantangan kita ke depan adalah bagaimana anak-anak bangsa ini sebetulnya mampu berimajinasi gitu. Berimajinasi dengan ilmu pengetahuan sebagai kekuatan. Ilmu pengetahuan sebagai kekuatan. Ya. Oke, nanti dulu Bang. Saya mau lanjut lagi. Struktural di tingkat provinsi sendiri udah selesai. Struktural di tingkat provinsi itu sudah ada. Saya sih melihat data ya di grup itu mungkin Sudah berapa provinsi? sudah 30-an sih ya. Wah, berarti kalau 30 tinggal 4 lagi dong. Tinggal 4 lagi kurang lebih. Hanya saja tadi itu kita tidak mau seperti apa ya yang lain ya, kayak letupan deklarasi itu kan bagi saya sekarang saya melihatnya kayak hajatan-hajatan kecil gitu. Terpenting kalau saya itu implementasi gitu, bahwa apa yang disampaikan oleh Bung BS tentang ide dan gagasan ini, kami sekarang kan bangun jaringan, kita bangun ekosistem dengan rakyat. Misalnya Bung BS punya konsep 1 candi, 5 menara dan 9 Garuda. Itu 1 candi, 5 menara dan 5 Garuda. 1 candi, 5 menara, 9 Garuda. 9 Garuda. Artinya yang 9 Garudanya itu adalah ekosistem di bidang ekonomi kerakyatan melalui koperasi yang kita lihat akan berbeda dengan koperasi yang mindset sebelumnya gitu. Stigma koperasi ini kan selama ini saya lihat gitu kan mungkin tidak semua orang tertarik ya ikut koperasi. Tapi jangan lupa bahwa amanat pasal 33 kita itu adalah gotong royong. Koperasi adalah sebuah perusahaan yang sudah IPO duluan gitu. Iya, sebagai roh ya. Sudah go public terlebih dahulu Iya. gitu. Jadi oke lah, itu kan sedang berjalan. Jadi kita lebih sebetulnya bukan cawe-cawe deklarasi atau hal-hal kayak gitu lah. Terpenting bagaimana politik gagasan ini yang mesti ditangkap oleh teman-teman. Spirit kebersamaan, spirit kolaboratif, itu yang mesti ditangkap teman-teman. Itu yang masih teman-teman. Oke, Itu. stop dulu nih. Oke, Bung Ade. Nah, ini langsung saya mau ke Korwil Sumsel. Oke, tadi udah dengar sendiri tuh Mbak Widya ya, apa yang dijelaskan sama Mbak Ade dari Bang Ade terkait
persiapan dari Bersinar Nasional sendiri. Iya. Sebagai koordinator wilayah Sumatera Selatan, sudah dari bulan November, 17 November, ini udah 3 bulan. Ya. Ini apa yang sudah dilakukan dari Bersinar Sumatera Selatan sendiri terkait gerakan-gerakan mungkin menjadi instrumen dari Bersinar Nasional? Untuk gerakan sendiri ya, kalau konkretnya kita berarti harus memperkuat akar. Jadi kalau jargon kita adalah dari desa membangun Indonesia masa depan. Jadi dari desa, kebetulan background saya di pertanian kan, saya sebagai aktivis di tani. Jadi penguatannya dari desa. Dan ini dapat sambutan ya kalau di desa. Karena Budiman sendiri kan sebagai inisiator undang-undang desa, jadi beliau memang sudah dikenal lama. Jadi untuk kami masuk di grassroots itu tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Iya. Karena petani pun sebenarnya sudah familiar dengan beliau. Petani sudah familiar sama Ya, Budiman. tinggal kita kombinkan dengan zaman sekarang kan milenial. Nah, Iya. Jadi kita perbanyak literasi di media sosial, kita membangun kesadaran di masyarakat ya. Konkret-konkret aja yang Iya. kita laksanakan. Oke, Mbak Widya, dari Sumatera Selatan itu ada 17 kabupaten kota. Udah berapa banyak yang kita organisir? Sementara ini sedang proses ya. Iya. Banyuasin yang sudah menyatakan diri memang sudah bersinar, akan bersambut lagi di wilayah Oki, Morainim, OI gitu. Pelan-pelan aja, mudah-mudahan selesai nanti dalam target kita yang sudah kami ini kan apa namanya menjadi utama, target utama. Oke, itu dulu nih Mbak Widya. Balik lagi ke Bang Ade nih. Bang Ade, nampaknya nih di wilayah kawasan selatan di Sumatera, wilayah Sumatera Selatan nih kayaknya sambil minum dong, sambil minum es biar lebih santai kan. Saya juga mau minum espressonya, Bro. Mantap seruput kopi ini. Bang Ade, nih mendengar langsung nih yang disampaikan dari Korwil Sumatera Selatan. Saya rasa apa yang dirasakan sama teman-teman di seluruh provinsi itu nggak jauh beda, ya kan? Sekarang bertahap. Targetan Bersinar sendiri itu bisa dikenal secara nasional itu sampai kapan? Sebetulnya saya namanya strategi ya. Kalau kita open juga nanti mudah terbaca. Iya. Ada yang saya akan sampaikan sebetulnya ke teman-teman. Ya, ini internal bro nantinya bro. Iya. Wih. Jaringan kita bangun, komunikasi politik kita bangun, pendekatan-pendekatan personal, pendekatan-pendekatan secara emosional organisasi. Jangan lupa, Bung Budiman itu kan memang aktivis ya. Artinya pasti secara emosional teman-teman yang aktivis tersadarkan. Ingat 98, bro, kita belum selesai. Iya. Kita belum selesai bagaimana membawa reformasi ini ke depan untuk bangsa yang lebih bermartabat. Saya lihat ada beberapa cuplikan video yang kemarin Bung BS nyatakan, jika reformasi hanya menghasilkan oligarki, hal-hal yang sifatnya itu, kenapa? Karena masa depan tidak menawarkan hal-hal yang menarik, kan seperti itu. Iya. Nah sekarang kita akan tawarkan bagaimana konsep Bung Budiman antara rakyat, ilmu pengetahuan, dan masa depan. Itu apa? Oke lah, tagline Bersinar sama mungkin apa? Dari desa menata masa depan Indonesia. Kita bicara sudah peradaban. Kita bicara tidak sekedar kepemimpinan ke depan itu dengan simbol-simbol menyingsingkan lengan baju. Kita tidak ingin sekedar naik kelas, tapi ingin juara kelas. Kita butuh pemimpin yang sudah melompat, konkret. Iya, udah. Kan seorang pemimpin itu adalah yang visinya itu sudah jauh ke depan. Iya kan? Bukan bicara hari ini, apa yang akan dilakukan ke depan. Ya, pertanyaan saya. Itu, gitu. Kenapa Budiman Sujatmiko? Gini, Ini asik bro. Ya. Kenapa harus Budiman Budiman Sujatmiko? dia hadir. Kita dan flashback dibentuk. dulu dong Bang Ade. Hah? Kita flashback dulu dong ketika kehadiran beliau di masa reformasi. Iya, itu iya. gimana ceritanya Makanya menjadi saya akan perhatian katakan. Bang Ade sendiri sebagai ketua nasional. Iya. Saya katakan kehadiran Budak Niko adalah memang sudah titan sejarah. Iya. Dan Panggilan sejarah sejarah. yang akan memanggilnya Memanggil. kembali.
Saya kira sebetulnya kita mesti bersyukur dengan kondisi Karena di kita diri beliau sekarang sendiri memang berdemokrasi. sudah lengkap ya. Iya, saya mengalami satu fase ya, bagaimana mungkin teman-teman yang kelahiran 70 ya mungkin sudah paham bagaimana dulu komunikasi itu hanya satu arah di televisi. Pas kita nonton TV tiba-tiba muncul sebuah acara dadakan, pidato bla bla bla, apalagi kalau udah nonton film yang itu saja ya kan. Belum media tidak sebebas sekarang ya kan, ada istilah bredel segala macam. Dan mungkin juga teman-teman yang belajar tentang bagaimana demokrasi ya, tanda petik saat itu adalah sedemikian rupa ya, bagaimana kebebasan berorganisasi. Ya saya tidak perlu panjang lebar lah bicara ini. Momentum 98 yang khususnya misalnya kita lihat dengan Bung Budiman, bayangkan pada saat usia 20 sampai 26 tahun, mungkin saya masih, maaf ya, waktu itu masih breakdance di Jakarta. Masih berukuria ya, lagi asik-asik ya. Dia sudah baca buku, dia sudah banyak hal belajar tentang bagaimana berpikir tentang sebuah keadilan untuk masyarakatnya kan, untuk negerinya. Membangun ya Indonesia ke depan itu. ya. Nah, ya keberanian. Itu kan tidak ada yang bisa men-setting seperti itu. Nah, kemunculan beliau, nah ini makanya bersinar kan saya katakan di dari awal, mengingatkan kembali masyarakat bahwa nikmat reformasi yang kita sekarang Rasakan. yang kita rasakan, ada sosok Budiman di sana. Ada buah tangan Oke. beliau. Itu dia. Buah tangan beliau juga. Oke, Mbak Widya, bagaimana cara Mbak Widya mengenalkan figur Budiman ini secara program, secara personal, secara kepribadian beliau tersebut kepada masyarakat khususnya di Sumatera Selatan? Ini gimana, Mbak? Kalau kegiatan saya kan di pertanian ya, kalau ke basis-basis itu kan menyadarkan kembali petani-petani itu bahwa apa yang kalian nikmati sekarang, pembangunan di desa yang sekarang berkembang pesat, itu salah satunya buah tangan dari Budiman. Kalian ingat ini, bahwa undang-undang desa sekarang yang kalian nikmati melalui BUMDes, itu kan salah satunya buah tangan dari Budiman Sujatmiko. Jadi buat saya itu mudah ya kalau untuk masuk ke grassroots di petani, apalagi di desa. Nah, untuk di milenial sendiri, kalau saya itu mengingatkan bahwa beliau inisiator 4.0 itu siapa yang kalian nikmati sekarang, aplikasi-aplikasi yang lagi booming sekarang, terus terutama di bidang blockchain yang anak-anak sekarang yang main, dibilang mereka itu main-main ya, tapi itu cuan loh, cuan Kayak titatif ya. kayaknya asik Tapi ketika saya tahu. mengingatkan ya, saya mengingatkan ya, sorry ya. Siap, mengingatkan. lanjut. Mereka itu sementara ini statusnya hanya penikmat. Iya, penikmat. Saya katakan Budiman menginisiasi tentang ini inovator Iya. 4.0 karena berangkat dari kegelisahan tadi, ya kan? Kita tidak kurang anak-anak Indonesia pintar, cerdas yang disekolahkan di luar negeri dengan biaya pemerintah, ya kan? Bentuk tanggung jawab mereka juga untuk pulang ke Indonesia kan tidak mungkin. Saya mendengar dan saya tahu sendiri bahwa ada dari anak-anak Indonesia yang di Inovator 4.0 itu sudah ditawarkan riset pertanian di bulan. Iya. Saya pertanian di bulan. Iya. Oke. Bercocok tanam juga. Artinya seperti apa? Jadi tidak saya ragukan lagi kemampuan anak-anak muda di Inovator 4.0 ini untuk sebetulnya bisa membangun dan menciptakan beberapa aplikasi-aplikasi yang produk-produk yang nanti akan dipatenkan di Bukit Algoritma itu. Saya kira seperti itu. Oke, Mbak Widya, ini kan masih ada keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, khususnya di Sumatera Selatan dan Indonesia pada umumnya, ya kan? Nah, ini gimana kita membangun sebuah sistem agar masyarakat ini lebih melek secara komunikasi? Iya. Kalau saya bilang waktu itu pernah kan saya bilang ini tugas berat sebenarnya tugas berat, tapi nggak juga sih. Ketika kita sudah menemukan momennya di mana, itu orang akan tadi Bang Ade bilang melek bahwa yang kalian nikmati sekarang itu, ya itulah
buah tangan dari Budiman Sujatmiko salah satunya sebagai Iya. inovator 4.0 tadi. Oke, saya mau tanya, ini mungkin menjadi referensi juga di wilayah lainnya. Apa sih yang menjadi tantangan khususnya dari kawan-kawan Korwil yang ada di seluruh wilayah Indonesia dalam membangun komunikasi kedekatan-kedekatan Ya. terhadap masyarakat? Nah, sebagai aktivis Ya, saya langsung aja nanti langsung dijawab sama ya, Mas Ade. kalau saya sebagai aktivis mengingatkan kembali ya bahwa kalian itu sebagai pemuda, sebagai milenial ya, jangan hanya sekarang menjadi mungkin memberi contoh, tapi kalian jangan hanya mencontoh, tapi memberi contoh. Anak muda sekarang kan mudah mencontoh ya. Apa yang viral, apa yang ada di virtual yang mereka lihat, itu pasti mereka akan mencontoh. Mudah sekali. Nah, saya akan mengingatkan kepada mereka. Kalian sebagai agent of change, saya setuju dengan Bung Ade, bahwa kalian harus sebagai pemberi contoh dong. Contohkan kepada masyarakat, contohkan kepada halayak, contohkan kepada milenial bahwa kalian itu jangan hanya sebagai pemuda yang cuma hanya cuap-cuap mencontoh. Artinya di sini dijelaskan sedikit, saya menangkap bahwa Jadi trendsetter kalau sekarang. Bukan, kalau ini kan akan meminta, artinya tidak adanya kesadaran dari para generasi muda yang mungkin lebih bersikap apatis ya. Kalau apa? Jadi kan karena saya berkata tadi ketantangan. Itu dia pada tadi, ketantangan. kan? Kenapa? Saya Tugas bertanya beratnya ketantangan, di menjadi situ. tugas beratnya itu. Tantangan artinya bahwa saat ini masih sikap apatis dari generasi muda Iya. ya terhadap perjalanan gerakan dari kawan-kawan bersinar ya. Iya, iya. Nah, ini Mas Ade Saya tengah gini. jawab. Anda mungkin tahu lah bahwa di 2025 sampai 2030 ini Indonesia mengalami bonus demografi. Ya. Artinya usia-usia Produktif, ya. jadi ceruk milenial ini saya lupa datanya sekitar 80,7 juta itu. Ini mau diapain mereka itu? Generasi muda itu biasanya memang ada beberapa hal yang perlu kajian. Dia apatis, dia seperti ini. Menarik sih. Tapi jangan lupa Ini langsung diingat ya sama kawan-kawan muda. Iya. arus informasi sekarang ini perkuat. membutuhkan kalian. Perkuat Kecepatan literasi. berpikir itu sekarang itu mengalahkan kecepatan arus informasi yang datang. Makanya sebelum informasi itu datang kepada kalian, gunakanlah pemikiranmu. Ya. Gitu loh, jangan cepat Ya. di-share. Kita saring dulu. apatis. Ya. Revolusi digital memang mempengaruhi pola perilaku kita semua. Saya berilustrasi dulu seorang keluarga misalnya punya gadis, saya seperti saya bapak dari keluarga kan ingin kalau kita ingin anaknya ya punya jodoh itu ingin yang anaknya tuh yang santun, yang punya pekerjaan yang baik di kantor, calon menantu lah. Era reformasi media sosial dengan karakter yang dilucu-lucuin, karakter yang aneh-aneh. Iya. Stand up. Itu punya duit tuh mereka. Iya. Jadi kalau misalnya tanya kepada calon menantu gitu ya, Kerjaan apa? kamu apa? YouTuber. YouTuber. Tapi lihat kontennya, mohon maaf ya. Iya. Anda bisa sekarang memilah-milah. Begitu disrupsinya teknologi sehingga sangat mempengaruhi perilaku kalian. Jadi hal-hal yang receh-receh pun bisa jadi duit. Iya. Nah kalian pilih tuh. Maksud saya gunakan pemikiran. Apakah konten kalian ingin memberikan manfaat buat teman-teman sebaya kalian, atau kalian hanya mengisi konten-konten maaf ya Iya. dengan hal-hal yang kurang efektif Iya. menggerus nilai-nilai kebudayaan kita, Hanya tapi meniru. cuannya banyak gitu loh. Iya. Hanya Nah, meniru perkembangan zaman ya. iya, jadi tidak serta-merta ya dunia digital Anda pahami dengan sesederhana itu. Revolusi 4.0 itu bukan artinya kita belanja download dengan banyak aplikasi yang di smartphone kita, tidak juga. Iya. Nah, Budiman Sujatmiko dengan inovator 4.0 jauh berpikir Ke depan. ke depan, tidak hanya sekedar di sana dia berpikir bagaimana dari brain ke brand. Bagaimana produk otak itu, Anda mungkin pernah dengar ya hak paten. Iya. Iya kan? Iya. Sekarang Anda nikmati, maaf saya sebut aja WhatsApp, Anda nikmati YouTube, Anda nikmati Google, itu produksi siapa?
Ya itu performa Nah, digital bukit itu kan. algoritma atau Silicon Valley itu diharapkan akan mampu menghasilkan produk otak anak-anak bangsa untuk mampu menjawab tantangan bangsa ini ke depan. Nah, saya katakan, siapa yang tokoh-tokoh bangsa ini yang sudah narasinya sampai ke situ? Nah, generasi muda tuh harus paham. Maksud saya, Iya. tidak saja sebagai korban, tanda petik saya anggap sebagai korban mereka, sebagai korban teknologi, tapi bagaimana yuk kita bareng-bareng dealing teknologi Gerakan-gerakan positif. itu lebih ke depan. Gitu loh. Mereka dia tuh hanya tools. Iya. Teknologi digital itu hanya tools. Kita ngerti persoalan, yang mengerti Indonesia ya anak-anak Indonesia, Iya. bukan orang luar. Bukan orang luar. Nah, teknologi digital ini harus kita pelajari, harus kita kembangkan, dan wajib kita buat sendiri untuk jawab persoalan-persoalan masyarakat, persoalan kewirausahaan, persoalan pertanian, persoalan teknologi, everything bersatu anak muda makanya. Iya. Yang mungkin harus sesuai dengan budaya dan norma di Indonesia. Iya. Iya. Budaya. Nah, budaya normal di Indonesia sendiri itu beraneka ragam, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berada di salah satu Bhinneka Tunggal Ika. Keberagamannya berbeda juga di Sumatera Selatan. Mbak Widya melihatnya seperti apa? Keberagaman ini. Iya. Jadi kalau sekarang kan banyak komunitas-komunitas anak-anak muda, yaitu tadi yang sepemikiran, mereka hanya akan bergaul dengan sepemikiran mereka. Nah, gap-gap kelompok-kelompok itulah yang mau kita lebur. Jangan sampai tujuannya Budiman Sujatmiko, kan beliau ini memikirkan masa depan itu yang belum sempat orang pikirkan ya. Ke depan itu akan seperti apa? Yeah. Perkembangan inovasi-inovasi ke depan itu seperti apa? Termasuk mungkin barangkali tidak terpikirkan. Iya, dampaknya pun mereka Yeah. Bung Budiman sudah memikirkan itu dampaknya pun seperti apa anak-anak ini ke depan. Jadi makanya di sini diarahkan. Nah, gitu. Ya, kultur Keberagaman dan peradaban yang berbeda di setiap wilayah, khususnya kita bicara di Sumatera Selatan. Ini gimana, Mbak? Kalau kulturnya sendiri, kalau anak-anak di Palembang itu Ini saya kan masih artinya kita harus menilainya bisa, ya katakanlah seperti Bung Lon, ketika kita hadir di tengah-tengah mereka Iya. itu, kita tidak mesti harus memang menguasai secara penuh, tapi tidaknya kita bisa berubah warna seperti mereka. Ya. Nah itu gimana Mbak Widya? Apa yang harus Mbak lakukan? Kayak gini loh. Apa sih yang membedakan kita dari sisi culture ya? Iya. Budaya itu budidaya. Artinya ada akal budi ya. Budi. Saya kira kita sebagai human ya, sebagai manusia tentunya saya kira sama lah. Yang di dalam anak-anak muda itu sama dengan yang di dalam saya yang ya kan yang dulu ya. sama saja kan. Sama saja. Yang beda kan hanya fisiknya saja kan. Nah, tata norma atau adat istiadat. Nah itu sudah terjadi pergeseran Bang. Jangan melihat perbedaan. Ya, tapi terjadi pergeseran tata budaya, adat, norma terhadap anak-anak muda zaman Wajar. sekarang dengan generasi zaman waktu itu, Bang. Budaya itu kan berkembang. Iya. Saya kira seperti saya tadi kayak katakan tadi, budaya itu kan tidak diam di tempat. Bahwa dulu misalnya kalau mengambil padi itu dengan ani-ani, Iya. ya Kalau kan sekarang muncul budaya pakai sabit, sekarang pakai apa? pakai alat, Ya itu mesin. bukan sesuatu yang Pakai yang kompen. aneh gitu. Nah, hanya saja bagaimana nilai-nilai kebudayaan yang dimaksud tadi mampu memberikan kemaslahatan, manfaat buat orang banyak. Iya. Itu yang terpenting. Iya. Maksud saya perbedaan itu kan menjadi rahmat ya. Iya. Perbedaan itu menjadi sumber resource kita yang banyak gitu. Hanya Indonesia loh, satu Iya. negara dengan begitu kayanya hasanah Iya. kebudayaan, dan kita tetap menjadi satu bangsa. Satu bangsa. Iya. Ini kekuatan tersendiri. Artinya kalau kita masuk ke teknologi lah contohnya ya. Saya kemarin berbicara tentang kebudayaan bahwa dari huruf leluhur-leluhur kita, misalnya ada Sanskrit segala macam itu, kita akan connectivity kan coding-coding untuk ke kecerdasan buatan. Jadi harapan saya nih, dream saya tuh nanti aplikasi-aplikasi buatan anak-anak Indonesia, aplikasi-aplikasi yang akan diciptakan itu adalah literasinya adalah big datanya adalah literasi Nusantara. Literasi Nusantara. Iya. Penanaman nilai-nilai, norma-norma Iya dong, peradaban karena Nusantara. era ke depan adalah era big data. Hanya saja sekarang anak muda
Saya kira sedikit yang mempelajari. Nah, inilah tadi sebuah permasalahan yang kita hadapi saat itu. ini. Jadi gini ya Bung Ade ya. Ah. Kalau misalnya di Sumsel, oh jangan cuma bahasa Palembang lah yang mereka tahu ya kan. Kalau bicara Iya. Nusantara berarti nanti bisa Linguistik itu iya, penting sekali. bisa loh, jadi memahami nanti apa. di Sumsel pun bisa di literasi itu diwujudkan dengan bahasa Jawa, ya kan? Bisa dengan bahasa Bali, gitu kan? Bisa dengan bahasa Sunda, ya kan? Jadi kekayaan itulah yang nanti kita harus gali, harus kita kenalkan supaya Nilai-nilai universal, nasionalisme nilai-nilai anak-anak universal Iya, kemanusiaan nilai. kan sama, keadilan, kesetaraan, kesetaraan. damai. Iya Iya. kan? iya keadilannya. Oke, sekarang kita beralih agak sedikit melurus tentang perjalanan ke 2024. Ya, di mana saat ini adalah pemegang penuh dari kebijakan-kebijakan politik itu adalah partai politik. Gimana Abang bisa melihat bahwa peluang-peluang dari kawan Budiman bahwa menjadi sebuah peluang yang berasal bukan dari kalangan partai politik? Iya, iya. Ini kan akan terjadi sebuah, wah, Iya. kita tahu nih samurai sudah sama-sama tajam, tinggal kan amanat. sama-sama ditarik. amanat undang-undang lah. Karena Iya. partai politik kan sebagai instrumen Betul. demokrasi. Tapi saya katakan bahwa manusia politis itu adalah manusia dengan ide dan gagasan. Yang ditawarkan Budiman ini adalah politik gagasan. Ide-ide. Seperti itu. Nah, di saat kita lihat narasi-narasi lain, mohon maaf ya teman, saya bilang ini narasinya becek semua. Iya. Tapi Budiman Sujatmiko narasi dan gagasannya sudah jauh melompat. Ini yang akan terus kita sikapi, khususnya anak-anak muda. Anak-anak muda, coba yuk lihat, coba Anda berpikir, bangsamu akan seperti ini. Anda pernah dengar kan ada istilah the country middle traps, jebakan negara pengembang. Indonesia itu dibikin kaya enggak? Iya. Padahal kaya Padahal kaya. sejatinya dengan natural Hanya kita, di level human berkembang resource saja. kita. Maaf, Iya. dibikin miskin Iya. udah stuck. Stuck di berkembang. Iya, sadar nggak sih bahwa Iya. kita karena pangsa pasar jumlah penduduk banyak, artinya sebagai pasar mereka yang memprodusen. Kita dididiknya ayah membeli sepeda di pasar dulu, bukan bagaimana dididik ayah bersama-sama adik atau kakak Kita merancang sepeda di depan Sepeda. rumah. Iya. Iya, betul. Nah, yuk, saya ini termasuk Kita yang wujudkan. residu pendidikannya mungkin salah ya kan? Tapi sekarang anak-anak muda jangan bicara salah jurusan ya, Iya. bicara apapun itu tergantung pola pikir kalian. Kalau kalian itu melihat persoalan di depan, things bahwa kita itu harus menjadi orang-orang yang berpikir, karena hanya manusia yang diberi akal. Iya. Ya, lihatlah era 2024, jangan salah pilih. Bangsa ini harus keluar Keluar dalam artian apa? keluar dari sebagai bangsa yang hanya penikmat, Iya, peniru tadi, peniru. peniru. Kita harus membuat, Membuat. harus berimajinasi bagaimana menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat buat kepentingan bangsa ini. Dan orang lain, maksudnya orang luar pun menggunakan produk-produk kita. Saya tanya terakhir. Itu maksudnya Bang, gitu. program andalan dari Budiman Sujatmiko itu apa? Mungkin kalau saya berpeluang bertanya nanti sama beliau, saya ingin tanya lebih lengkapnya sama beliau. Program andalan itu ilmu pengetahuan sebagai kekuatan. Ya. Ilmu pengetahuan banyak Pak. Iya. Mungkin silakan teman-teman buka di media sudah berkembang Trisakti ABC Budiman Sujatmiko. Ya. Buka itu. Itu adalah revolusi 4.0 Trisaktinya pendiri founder kita Bung Karno. Trisaktinya Bung Karno. Budiman punya Trisakti ABC. Berdaya, berdata, ya kan, cipta, cinta. Silahkan dibuka. Nanti soalnya itu ada sesi sendiri ya bicara Iya. itu. Dan perlu diketahui Budiman termasuk yang mengisi arah bangsa kita di 2045. Mengisi arah bangsa kita Iya, di 2045. artinya guidance bagaimana bangsa ini melangkah sampai 2045. Yang kapsulnya disimpan nama Pak Jokowi di mana? Di Merauke kalau nggak salah ya. Oh iya. Itu. Nah, nanti Anda mungkin sudah banyak tuh dibuka aja Indonesia 2045 akan menjadi SDM unggul bla 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 kayak gitu. Nah, itu kan sebuah dreams. Nusantara dreams. Sebuah mimpi masa depan. Iya, dan ini harus prosesnya harus sedang dijalani.
kehadiran bukit algoritma atau ilmu pengetahuan itu sebuah keniscayaan. Kawasan inovasi, kawasan riset itu yang memang harusnya ada agar kita terus menggunakan kemampuan intelektual kita untuk menjawab persoalan-persoalan kita sendiri. Persoalan kita sendiri. Oke. Begitu maksudnya. Oke, siap. Nanti saya satu lagi mau tanya closing sama Bang Ade nih. Kita ke Mbak Widya lagi. Agak santai lagi kita kalau sudah ke Mbak Widya ya. Oke, Mbak Widya. Sekarang ini Mbak Widya, mungkin kan sekarang pergerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan dari wilayah Sumatera Selatan sendiri kan pandemi berpengaruh. Ya. Nah, ini bagaimana dan apa targetan dari Sumatera Selatan sendiri ini di hadapan Ketua Umum loh saya bertanya. Targetan dari Sumatera Selatan sendiri terkait gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan bersinar Sumatera Selatan dalam ke depan membumikan Budiman lah di Sumatera Selatan sebelum ke Nusantara. Ya. Target kami ke depan ya harus mencapai tujuan, mengantarkan Budiman Sujatmiko mencapai tujuannya, menjadi pemimpin masa depan. Ya, di Sumatera Selatan targetannya berapa? Ya. Berapa banyak? Targetannya kalau bisa ya full. Ya, 17 kabupaten. 17 harus, kabupaten ya. kota. Harus itu. Terus harus. Tadi ada sanksi saya mendengar bahwa kita akan menarik generasi muda untuk lebih itu tadi. Nah, ini bagaimana pendekatannya? Kalau anak muda sendiri untuk sekarang kita ke komunitas-komunitas. Dari komunitas literasi, komunitas anak-anak blockchain, terus komunitas anak-anak budaya, itu mulai kita memasuki lah, bergerak masif. Yeah. Kalau secara konkretnya begitu. Secara konkretnya seperti itu. Tidak memaksakan, tapi saya sudah bilang membangun kesadaran, gitu. Mengingatkan bahwa ya begini, saya ada tokoh kan Eja pernah nanya sama saya. Siapa sih Budiman Sujatmiko? Mungkin anak-anak muda juga belum banyak yang mengenal beliau. Nah, itu akan saya kenalkan bahwa beliau sebagai inovator 4.0, ya kan, inisiator inisiasi undang-undang desa, terus membangun desa itu untuk memperkuat ekonomi itu harus dari desa. Jadi mengingatkan bahwa anak-anak milenial itu bahwa yang kalian nikmati ini, apalagi sudah kita menjalani pandemi ini kan, yang memperkuat perekonomian negara kita kan dari bidang pertanian. Jadi mengingatkan lagi kepada mereka. Oke. Artinya semangat gerakan kaum petani juga. Iya, kita kembalikan mereka untuk mengingatkan bahwa mereka bertani itu gerakan sejahterakan petani ya. Sejahterakan petani, betul. Oke, satu lagi nih closing dari Bang Ade nih. Kayaknya seru nih. Bang Ade, Budiman Sujatmiko menjadi salah satu figur muda yang mungkin berpeluang dalam kontestasi pesta demokrasi ke depan. Bung Ade melihat sendiri bagaimana Bung Ade agar dapat masyarakat ini khususnya anak-anak muda menikmati dari bonus demografi tadi bisa bergabung dalam keluarga besar bersinar. Gini deh, anak-anak muda, saya kasih clue-nya aja nih, biar mereka nanti mau bilang Indonesia harus keren ke depan. Indonesia harus keren ke depan. Indonesia harus keren. Mindset berpikir ke depan adalah mindset ilmu pengetahuan. Ya kan? Yang Anda nikmati sekarang yang di handphone Anda itu adalah hasil karya otak, hasil karya imajinasi, hasil karya luar. Apakah Anda akan selamanya menjadi penikmat? Budiman mengajak Anda berpikir, berimajinasi buat Indonesia ke depan. Oke. Nah, luar biasa sekali dua narasumber saya hari ini dari Korwil Sumatera Selatan dan juga dari Ketua Umum Bersinar Nasional, Bung Ade Gunawan. Saya sebuah keberuntungan sekali bisa ketemu dengan Ketua Umum Bersinar yang langsung datang diundang beliau ke Cibinong. Asik. Ini merupakan sebuah informasi baru bagi kawan-kawan generasi muda bahwa kalian merupakan agen of change, perubahan. Ketika kalian tidak mau berubah, maka apa jadinya bangsa ini ke depan? Makanya kita harus berubah untuk menjadi menata masa depan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Saya Riza Palepi dan Bung Ade Gunawan dan Mbak Widya Astin. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di dalam jurnalis selanjutnya. Oke, terima kasih.